Nah sekarang kemarin negara ASEAN ya, kita bahas ya. Salah satu di sana Indonesia itu kerjasama kan? Ya. Kerjasama. Contohnya dengan negara mana kita kerjasama? Malaysia. Ya. Singapura dan sebagainya. Kira-kira penting nggak yang namanya kerjasama itu? Penting. Contohnya apa? Tukar belajar. Ya, pertukaran. Perdagangan. Apalagi Mengirim TKW. mengirim TKW dan TKI kan, misalnya Ya. ke Malaysia maupun ke Cina dan sebagainya. Makanya yang namanya kerjasama itu sangat Penting. itu juga nanti di kerjaan apa namanya di diskusinya sangat penting. Baik, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih Dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa di dalam hati mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dengan harapan mudah-mudahan pada pertemuan kali ini ilmu yang akan didapatkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, anak semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait masalah mobilitas. Ketika sebentar dulu, saya mau lihatkan apa tujuan kita yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Tujuan pertama itu setelah pembelajaran ini kalian harus bisa menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan yang pertama tujuan kita. Yang kedua ya, kalian menganalisis berapa sih apa saja betul-betul mobilitas sosial itu, kalian akan menganalisis. Kemudian yang ketiga apa contoh-contohnya dalam kehidupan nyata kita. Itu akan perlu kita ketahui. Terakhir adalah mempresentasikan itu yang akan dikerjakan sama kalian nanti. Baik anak semua, selanjutnya pada materi ini Pak Guru akan menampilkan ya sebelum sana coba dibuka paketnya halaman 81 ya. Di sana ada cerita tentang ada seorang anak ya yang bernama silakan dilihat atau dibaca, nanti saya kasih waktu mungkin ya 2 menit lah akan dilihat dibaca yang mati di mana ceritanya itu. Kami mempersiapkan sebuah video nanti ya yang akan dilihat tentang kisah seseorang terkait masalah mobilitas sosial. Ya, sudah dibaca? Ya. Nah, dari kisah seorang anak yang bernama apa yang kalian dapatkan dari kisah tersebut? Coba. Belajar lihat. Apa kalian bisa? Belajar Ya, lihat. bagus. Belajar lihat lagi. Gigi Lagi. makan gigi dan belajar. Bikin dan belajar. Apalagi selalu untuk meningkatkan atau meningkatkan ekonomi. Nah, maksud itu kan seorang anak petani miskin, tapi dia ini mempunyai semangat untuk berubah ya, berubah kehidupannya. Anak orang tuanya miskin, nah dia bercita-cita ingin menjadi orang yang lebih kaya, sehingga dia itu pergi ke jauh ke kota, yaitu ke Jakarta. Di sana dia itu jualan. Tapi karena berkat kerja kerasnya dia mampu membuka cabang, cabang dia buka luar biasa. Gimana? Kira-kira bisa
insya Allah ini Bisa. tidak ada tidak bisa kalau kita mau dan usaha pastinya. Baik, selanjutnya sekarang Pak Guru akan menampilkan sebuah video ya tentang kisah seseorang. Kalau tadi hanya membaca, sekarang saksikan, perhatikan dan dengarkan kisah orang tersebut. Lewat nanti kalian akan menunjukkan suatu lihat ya. Iya. Mulai ya. Saya Joko Widodo. Ini adalah kisah masa muda saya sewaktu memulai perjalanan hidup. Ini saya waktu kecil. Saya berasal dari kota Solo, Jawa Tengah. Saya anak sulung dari 4 bersaudara. 3 adik saya semuanya perempuan. Saya berasal dari keluarga biasa. Kami berulang kali pindah rumah kontrakan, rumah sederhana yang mampu dibayar bapak untuk tempat tinggal kami sekeluarga. Bapak berjuang untuk hidup kami dengan berjualan bambu dan kayu di pasar. Ibu sangat ingin membantu bapak. Setelah selesai masak dan membereskan rumah, ia segera pergi ke lapak dagang bapak untuk membantu mengikat bambu dan kayu. Mereka melakukan itu semua demi anak-anaknya untuk bisa sekolah. Mereka meyakinkan saya bahwa sekolah akan mampu mengubah hidup saya. Perjuangan dan usaha bapak sangat menginspirasi saya. Usaha bapak berjalan baik, dagangan berlaku, dan saya tahu ibu mulai punya uang. Saya pun mulai nakal waktu itu. Saya sering memanggil pedagang makanan apa saja yang lewat dekat rumah. Tukang siomay, tukang bakso, tukang jajanan pasar. Ibu pun terpaksa membayar apapun yang saya pesan. Suatu kali saya asal membeli saja ada tukang lewat di depan rumah. Saya pikir jual kue basah, ternyata tukang arang. Ibu muncul sebelum saya sempat berlari. Terpaksa ibu membelinya dan langsung menurunkan bungkusan berisi arang untuk saya makan sambil berkata, "Ayo makan, habisin ya, kamu kan yang ketemu jajan." Suatu hari kami telah usul pemerintah daerah karena daerah rumah kami akan dibangun fasilitas kota. Kami sekeluarga berusul begitu saja tanpa ada perhatian di mana kami akan tinggal. Kejadian ini membuat kami sekeluarga sangat terpukul. Kami terpaksa menumpang di rumah mama. Keadaan yang sulit membuat kami sekeluarga hidup berjuang keras. Bapak menjadi saudara angkat umum. Setelah sekolah, saya membantu ibu berjualan di pasar meneruskan usaha bapak. Kami sekeluarga menjalani hidup tanpa mengeluh dan saling mengalirkan energi positif. Bersama-sama kami berjuang untuk tidak lagi menumpang. Kerja keras tidak pernah sia-sia. Bapak bisa membuka bengkel usaha kayu. Setelah beberapa tahun, akhirnya uang bisa terkumpul untuk membeli rumah sederhana. Tahun 1980 akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di jurusan teknologi kayu kehutanan UGM. Saya memilih jurusan tersebut agar saya dapat belajar lebih mendalam tentang perkayuan. Saya ingin mengikuti jejak Bapak, ingin membangun bisnis kayu Bapak menjadi besar. Di tengah upaya mengatasi pandemi corona, sektor usaha tidak mengalami kesulitan. Sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan karyawannya.
Gimana ya caranya? Kok bisa seperti itu? Berkat kegigihannya. Iya, kegigihannya dan usahanya, ya semangat tingginya dan segalanya sehingga dia mampu untuk meraih prestasi ya, sehingga menjadi seorang presiden. Awalnya kan Pak Jokowi ini kan kemarin menjadi seorang wali kota ya, di kota di Solo. Ya, tapi karena pintarannya ya, sehingga pindah ke Jakarta menjadi gubernur ya, gubernur dan menjadi presiden. Baik, bisa kita ambil apa ya contoh dari beliau dari Pak Jokowi ini, yaitu yang pertama itu masalah kegigihan itu, semangat tinggi ya untuk ingin merubah ya cara apa ya, cara hidupnya, perekonomiannya, pendidikannya dan sebagainya. Meskipun katanya tadi itu digusur rumahnya sama pemerintah tanpa ada apa ya diberikan mungkin tempat tinggal ya, tapi orang yang punya semangat dia terus untuk bekerja sehingga mampu dia ya menjadi lebih baik dari mereka sebelumnya. Baik semuanya Pak, sebelumnya sekarang kita kita bahas terkait masalah mobilitas sosial. Ya, apa sih mobilitas sosial itu? Nah sekarang tolong kalian semuanya memperhatikan ke depan untuk menampilkan slide show ya atau PowerPoint terkait tentang pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari bahasa Latin yaitu mobilis. Apa? Mobilis itu berarti yang banyak bergerak ya itu pindah. Sekarang untuk di sini, kalau ke sini kita apa enggak? Bergerak apa enggak? Bergerak. Tapi ini tarafnya masih taraf rendah ibaratnya. Tapi yang dimaksudkan pergerakan yang lebih luas dari satu tempat kepada yang lain, dari posisi yang satu ke posisi yang lain. Ya, kita sekolah dari TK ke SD ke SMP. Itu namanya perpindahan atau bergerak. Nah, udah paham ya? Udah paham ya itu mobilis. Sosial adalah berkaitan dengan seseorang atau sekelompok orang. Ya. Kalau kita gabungkan berarti mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang itu arti mobilitas sosial. Artinya satu perpindahan. Apa berpindah? Posisi atau kedudukan. Ya, dari kedudukan yang satu terserah itu apa kedudukannya tinggi atau rendah. Dari tinggi ke yang lebih tinggi, dari tinggi ke yang dekat, itu semua bisa terjadi kan? Ya, terjadi. Nah, cuma sekarang bagaimana cara kita mempertahankannya? Nanti ya ada caranya. Selanjutnya, berarti udah paham ya? Sekarang apa sih arti mobilitas sosial menurut para ahli? Banyak pendapat para ahli. Berbeda-beda pendapatnya ya. Yang satu beda. Yang satu beda lagi. Nah, sekarang di sini Pak Guru hanya menampilkan tiga pendapat, tiga para ahli yang menjelaskan terkait tentang mobilitas sosial. Yang pertama siapa namanya? Ada namanya Surjono Sukanto. Beliau menjelaskan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak dalam struktur sosial yakni pola tertentu yang mengatur organisasi sosial. Itu Pak Sujono. Yang kedua ada namanya siapa? Robert NZ ya, NZ Awam. Yaitu menurut beliau mobilitas sosial adalah perpindahan posisi dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Sama yang tadi itu ya artinya. Yang terakhir dari Paul Pilot. Beliau mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah strata itu sama dengan tingkatan. Strata 1, strata 2, strata 3. Makanya S1 itu kan strata 1, S2 strata 2, S3 strata 3. Dibagi S1 ya S1, cara itu pertimbangan juga. Bisa dipahami? Selanjutnya, bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ya, tadi dijelaskan bentuk-bentuk mobilitas sosial itu.
Nah, di sini betulnya ada dua. Yang pertama, yang kedua, mobilitas. Apa yang dimaksud dengan mobilitas vertikal? Vertikal itu kan menggambarkan lurus dari bawah ke atas. Ya, berarti mobilitas vertikal yaitu perpindahan posisi seorang dari bawah ke atas atau dari atas. Artinya di sini ada penurunan. Ya, ada penurunan. Paham? Baik, jelas? Selanjutnya mobilitas itu kebalikannya. Mobilitas vertikal perpindahan seorang dari satu lapisan ke lapisan yang lain, tapi posisinya akan tetap. Ya, artinya dia naik, itu sama saja maksudnya ya. Untuk bisa sekarang kita perhatikan contoh. Lanjut. Nah, sekarang mobilitas vertikal itu dibagi jadi dua. Ada vertikal ke atas, ada vertikal ke bawah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mobilitas vertikal ke atas? Coba dibaca. Berarti vertikal ke atas itu dia itu terjadi kenaikan posisi ya, kenaikan posisi seseorang ini. Coba lihat di sana, coba ada seorang pelajar lulus dari SD, berarti di sana ada yang dulunya anak SD, jadi naik maksudnya. Itu yang pertama. Coba yang kedua. Seseorang yang dilantik menjadi kepala desa, ya karena di sini ada orang tuanya yang jadi kepala desa. Ada orang tuanya yang jadi kepala desa? Oh iya. Kalau yang jadi kadus ada? Yang jadi guru ada? Ada? Ada ya. Nggak ngojek ada? Ya, macam-macam ya. Jadi orang tua kalian itu profesinya macam? Ada yang tukang ya. Ada yang jadi guru. Ada yang jadi polisi. Ada yang jadi dokter. Semuanya berbeda-beda. Itu semuanya adalah contoh-contoh mobilitas ya, pergerakan. Nah, bisa dipahami untuk vertikal ke atas ini? Bisa. Itu bahasa kerennya sosial climbing. Ya, climbing namanya ya. Baik, selanjutnya ada mobilitas vertikal ke bawah. Namanya juga ke bawah. Berarti dia ini terjadi penurunan. Yaitu perpindahan posisi seseorang ya, atau posisi seseorang. Itu saja sebenarnya intinya terjadi penurunan. Nah, akibat daripada penurunan muncul gejolak kejiwaannya. Ya. Misalkan sini, sekarang orang tua kalian dipecat sebagai seorang perdesa. Gimana perasaan kalian? Ya, kecewa, apalagi sedih, apalagi marah, betul, marah sampai lempar apa itu? Iya, piring dilempar di dapur dan sebagainya ya. Iya, itu gejolak jiwa. Nah, kita berusaha jangan sampai menjadi seperti itu. Nah, sekarang mobilitas dari bawah sudah kan? Sekarang contohnya apa? Coba ya. Contoh mobilitas ke bawah atau social sinking. Ya. Menteri gambar sana itu, gambar ngapain itu? Orang itu memakai baju berarti tidak punya apa itu? Udah dia korupsi. Ya, korupsi dia menggunakan kasus itu misalnya bisa satu korupsi, mencuri, atau penggelapan, Cepret. berarti boleh nggak korupsi itu? Tidak boleh. Kenapa? Ya, hukumannya berat. Bisa dipenjara, bisa juga dibunuh. Uang rakyat yang dipakai yang dimakan kan bukan uang pribadi. Uang kita, uang kalian itu. Makanya wajar pemerintah tegas
Siapa yang korupsi harus di penjara. Dia diberi hukuman. Artinya mereka akan memulai program tersebut maksudnya. Contoh yang kedua di sini adalah siapa aja ya? Ya. Coba yang kalian luar. Ini gambar apa ya? Orang diusir. Bisa kanan ya? Ya. Ya. Kira-kira kenapa dosen ini? Kira-kira apa dosen? Apa? Buat laporan palsu. Iya, belum pas apa lagi? Menggelapkan uang. Tidak Menggelapkan mentaati peraturan. Tidak taat sama peraturan. Tidak bermalas-malasan. Bermalas-malasan melawan. Kekuasaan. Namanya kalian sekarang. Kalau kalian lawan guru, pasti akan dikasih Hukuman. bisa nilainya jelek atau bisa dikeluarkan dan sebagainya. Atau melawan ketua ya denari. Ya, denari tidak boleh melawan perempuan ya. Ya, perempuannya. Baik. Selanjutnya bentuk-bentuk media sosial berdasarkan dua ada contohnya ini artinya apapun pindahan itu terjadi di satu generasi. Tadi ada seorang kakak, dia itu seorang direktur katanya ya. Itu atas ya usia itu di atas ya. Ibarat sih kepala sekolahnya lah kan. Dan adiknya jadi guru di sini ya, guru. Ya. Tetapi karena giginya adik itu, tekun adiknya rajin dia masuk lagi kerja, sehingga dia naik posisinya dia menjadi mobilitas sosial antar yaitu mobilitas sosial atau perpindahan sosial sekolah. Nah, proyek ini lebih dari satu generasi. Ya tadi satu generasi. Makanya kakak sama adik. Sekarang yang antar generasi itu berarti kakak, anak, cucu, dan bokor, bibit apa namanya itu bawah. Bibit. Nah, di sana kan terjadi perbedaan. Contohnya di sini. Anak ayahnya seorang tapi karena rajin kerja sehingga anaknya itu mampu menjadi seorang dokter atau tentara atau apa namanya. Kenapa? Berkat kegigihannya tersebut. Baik. Ya. Terkait pasal ada pertanyaan untuk yang ini? Baik. Sekarang ketika semua anak dulu. Sekarang Pak Guru akan membaca KPD ya. Tapi kemarin masih ingat kelompoknya kemarin? Masih. Ini kelompok satu bukan siapa? Galia. Kelompok dua? Yania. Kelompok tiga? Ya. Kelompok empat? Irma. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD. Nah, ini namanya LKPD. LKPD ini lembaga kerja peserta didik. Kalian nanti di sini akan melakukan diskusi, ya. Apa yang didiskusikan? Ada di dalam. Silakan kalian nanti baca dan cermat, kemudian didiskusikan, dijawab pertanyaan yang ada di sana. Nah, Pak Guru kasih waktu sekitar 20 menit ya, 2 menit untuk mengerjakan LKPD ini. Siap? Ya. Kalau lebih dan terima. Nah, kemudian tolong manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk berdiskusi. Nah, sekarang Pak Guru bagikan saya itu boleh bentuk kelompok masing-masing ya. Baik. Tolong nanti kelompok satu ini kelompok yang kelompok berapa? Kelompok 3.
Silakan kalian buka LKP tersebut. Ya, di sana ada 3 kasus yang akan kalian Jawab. selesaikan, diskusikan sama temannya. Boleh sekarang bantu tadi putar balik, belakang balik. Silakan cari temannya, teman-temannya. Siapkan pulpennya. Tangan aja sudah berubah juga, pakai sudah sama. Silakan tinggal kalian sekarang mencari tahu kelas yang ada di sana. Silakan mulai. Saya masuk mana? Ya silakan. Kalau ada yang kurang jelas nanti silakan. Dari dibaca soalnya siapkan buku pakai juga, pakainya itu juga jawabannya. Ya pakainya ada yang jawabannya ke langsung. Karena ini adalah maksud nilai dari tugasnya itu. Kalau ada yang tidak jelas silakan tanya.
satu ada pertanyaan? Ada. Ya, coba. Mungkin ada yang main-main. Yang lain mempersiapkan jawabannya dengan dibacakan saja. Tulis jawabannya di LKPD-nya ya. Ya. Ya, udah ada di sekolah kelas kosong kita tulis jawabannya. Baik, semuanya anak-anakku sepertikan. Karena sesuai dengan apa yang saya tadi dulu, kita sudah habis untuk mengerjakan belajar semua ya. Udah. Sekarang tetap diam di kelompoknya, ya, tetap di kelompoknya karena nanti hasilnya kelompok akan maju untuk mempresentasi, ya, masalah apa yang kita pilih. Baik, waktu baca ya. Ya. Waktu baca di mana kelompok mana yang akan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya terkait permasalahan yang ada di LKPD-nya. Baik. Kelompok pertama, kelompok yang maju adalah pertama yaitu kelompoknya kelompok ya bagian. Silakan maju ke depan. Dan kelompok lain silakan kalikan jawaban dari teman-teman itu. Nanti boleh bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 tentang kasus 1 Buddha Maris Mendila. 1. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Buddha Maris Mendila adalah mobilitas vertikal ke atas. Pengertiannya, perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya karena adanya peningkatan kedudukan seseorang. Singkat, proses mobilitas sosial yang dialami Buddha Maris. Proses mobilitas sosial yang dialami Buddha Maris sebagai kepala sekolah adalah mobilitas sosial vertikal ke atas karena terjadi kenaikan jabatan dari guru biasa menjadi kepala sekolah. Jelaskan dua pengertian mobilitas sosial menurut para ahli dan simpulkan dengan kalimat Anda sendiri. 1. Menurut
dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain, tetapi sejajar. Menurut pendapat saya sendiri, mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan yang dialami seseorang baik itu kedudukan tinggi maupun kedudukan rendah atau turun. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Itu adalah kelompok 1. Ya. Kelompok 1 membahas tentang kasus ibu Damas Risa. di mana beliau ini adalah seorang kepala sekolah ya. Kepala sekolah. Bukan seorang guru ya. Awalnya dia itu seorang Guru IPS. Tapi berkat ketekunannya, berkat kegigihannya, beliau Menjadi kepala. ya naik pangkat ya, diangkat oleh pemerintah menjadi seorang kepala sekolah. Itu adalah contoh vertikal mobilitas vertikal ke atas, yaitu atau sosial Limbing. baik. Terima kasih kelompok 1. Selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 maju ke depan untuk mempresentasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Kasus 2. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh di beberapa tempat di Jawa Barat. Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yakni bisnis pertambangan. Namun usaha pertambangan Pak Gayus tidak berhasil berkembang. Bahkan usaha perkebunannya terus merugi hingga akhirnya mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus memulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjualan teh. Gerak sosial pada Pak Gayus yang mengalami penurunan pada kasus ini juga merupakan contoh mobilitas sosial vertikal. Pertanyaan, bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Gayus. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Pengertian, mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan sosial. Proses mobilitas sosial yang dialami Pak Gayus. Pak Gayus mengalami proses mobilitas sosial menurun atau social sinking. Karena pada awalnya usaha Pak Gayus meningkat, namun sekarang Pak Gayus mengalami kebangkrutan atau rugi, sehingga usahanya mengalami penurunan. Bagaimana bentuk-bentuk mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan seseorang dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Ada dua bentuk-bentuknya, yaitu mobilitas sosial vertikal, yaitu A. Mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. B. Mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Kedua, mobilitas sosial horizontal. Hanya ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, tadi kelompok 2 itu menjelaskan terkait masalah kasus Pak Gayus. Pak Gayus itu kan awalnya seorang yang kaya ya, yang kaya ya. Tetapi karena satu hal, akhirnya apa yang terjadi? Usahanya itu mengalami kebangkrutan. Artinya banyak ruginya gitu kan. Nah, sekarang dari kasus itu berarti Coba ulangi dari awal. gimana? Muka sih dia tidak kelihatan. Jadi di kelompok 2 tadi
dia mendiskusikan terkait masalah kasus Pak yang dialami sama Pak Pak Gayus. Awalnya beliau ini adalah seorang pedagang yang kaya, usaha yang kaya. Tetapi karena ada suatu hal, beliau mengalami Bangkrutan. atau rugi ya. Nah, dengan kerugian tersebut otomatis pendapatannya juga berkurang. Ya. Nah, kasus ini kalau dikaitkan dengan materi kita, dia ini termasuk kepada mana? Mobilitas sosial, vertikal, Vertikal ke bawah. sosial. Kenapa disebut sosial? Karena Pak Menurut Gayus mengalami kebangkrutan. semula naik Menjadi dan turun. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan presentasi hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kasus tentang Pak Zainuri. Bentuk mobilitas sosial yang dialami Pak Zainuri adalah mobilitas sosial horizontal. Pengertian mobilitas sosial horizontal adalah perpindahan status sosial seorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Artinya kedudukan Pak Zainuri sama, yaitu tetap menjadi kepala sekolah meskipun pindah sekolah. Bagaimana proses mobilitas sosial yang dialami Pak Zainuri? Pak Zainuri mengalami proses mobilitas sosial horizontal karena beliau tetapi posisinya sebagai kepala sekolah meskipun dipindahkan ke sekolah lain. Bagaimana seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Seorang dikatakan mengalami mobilitas sosial jika kedudukannya mengalami kenaikan dari semula hanya menjadi petani, kemudian naik menjadi kepala desa, atau awalnya hanya jadi guru biasa, kemudian berubah menjadi manajer berkat kerja keras dan giat serta disiplin dalam bekerja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus ya. Kelompok 3 tadi itu mendiskusikan kasusnya Pak Zainuri. Nah, Pak Zainuri ini adalah seorang kepala sekolah di sebuah sekolah. Nah, lambat laun Pak Zainuri ini dimutasi, dipindahkan oleh pemerintah. Ya, kenapa dipindahkan? Ya bisa saja mungkin di sana kepala sekolahnya pensiun kan, sehingga diganti sama Pak Zainuri. Nah, sekarang kasus atau kejadian yang dialami sama Pak Zainuri ini termasuk ke dalam mobilitas Horizontal. Kenapa? Karena naik ke atas. Posisinya di sekolah yang satu dia menjadi kepala sekolah. Ketika dia pindah, tetap beliau menjadi kepala sekolah. Berarti posisinya tetap tidak naik, tidak turun. Ya. Tadi menjelaskan bagaimana seseorang itu bisa menjaga supaya tetap bertahan maksudnya rajin dan sebagainya kan yang dijelaskan. Baik, terima kasih kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4. Silakan maju ketua kelompok siapa perwakilan dari kelompok 4. Kelompok terakhir ya. Kelompok terakhir. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial? Seseorang dikatakan mengalami mobilitas sosial apabila kedudukannya mengalami kenaikan dan penurunan. Misalnya awalnya seorang jadi pejabat karena melakukan korupsi, maka dia menjadi rakyat biasa lagi. Contoh mobilitas sosial vertikal ke atas. Karyawan yang karena prestasinya dinilai baik kemudian berhasil menjadi manajer di perusahaan. Orang tua yang tidak sekolah mampu menyekolahkan anaknya hingga menjadi profesor. Berilah dua contoh masing-masing sosial
cukup hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selamat Baik. Ya, semua kelompok bagus. Nah, cuma saya rindu sedikit. Kelompok Pak tadi dia ya. Baik. Kelompok Pak tadi luar biasa. Nah, kelompok Pak tadi menyebutkan contoh-contoh mobilitas sosial yang naik ke atas dan turun. Ya, tadi saya dengar seorang pejabat yang melakukan korupsi. Nah, jawaban dengan korupsi itu dia akan dikenai sanksi hukuman. Nah, itu terjadi penurunan. Kemudian ada seorang petani, ya, dia mampu menyekolahkan anaknya sampai menjadi profesor. Itu naik ya? Ya, naik. Naik. Dan tadi bagaimana cara kita mempertahankan yang semula kita posisinya kedudukan kita tinggi, sekarang supaya kita turun, gimana caranya? Tadi saya buka satu, kita harus jujur di dalam melaksanakan pekerjaan kita harus jujur, tidak boleh bohong kan, jujur. Yang kedua, memanfaatkan waktu dengan baik atau dengan melaksanakan kegiatan yang bersifat positif. Kemudian yang ketiga tadi saya dengar kita harus menghargai atasan kita atau pemimpin kita. Nah, seorang karyawan itu bisa saja dipecat kan dari perusahaan itu karena dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Misalkan tadi itu menggelapkan uang atau tidak rajin masuk kerja dan sebagainya. Itu bisa saja terjadi kan. Nah, itu harus dipertahankan. Sama kayak kalian juga sebagai siswa, bagaimana caranya supaya nilainya bagus di mata gurunya? Ya, tentunya rajin masuk, rajin menjalankan tugas, rajin ke KPR dan sebagainya. Insya Allah nilainya juga bagus. Baik, semuanya sudah maju mempresentasikan. Nah, sekarang saatnya kita sudah masuk ke terakhir ya, sesi terakhir pembelajaran kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada materi kita pada pagi hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba share ke PPLI. Ya, menyimpulkan materi yang apa yang didapatkan dari pembelajaran tentang sosial itu. Mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan seseorang dari satu lapisan ke lapisan yang lainnya. Bagus. Oke, satu lagi. Oke. Itu yang pertama yang saya apa lagi? Saya. Oke, Mia, coba. Bentuk-bentuk mobilitas sosial ada dua. Apa saja itu? Mobilitas sosial vertikal sama mobilitas sosial horizontal. Oke, kemenangan ya. Ya. Baik. Jadi pada pertemuan kali ini kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah menyimpulkan juga ya. Jadi guru memberikan refleksi ya, refleksinya. Silakan kalian itu kalau berdiskusi itu semuanya harus aktif. Jangan ada yang pasif, jangan ada yang diam. Ya, satu orang, misalkan ketuanya itu bacakan soal, teman yang lain mencari jawaban. Nah, itu harapan kita semuanya lebih aktif dan semuanya aktif, tidak boleh ada yang main-main dan sebagainya. Dan sebenarnya sudah disampaikan tadi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan masuki materi kita terkait dengan faktor pendorong dan faktor penambah terjadinya mobilitas sosial. Nanti kalian coba baca-baca, mungkin cari sumbernya lain di rumahnya atau di pondok terkait materi yang tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Ya, baik. Sekarang LKPD-nya di ambil ya, LKPD yang ambil, kalian belajar semua, ambil LKPD-nya. Silakan lah. Ulang ini. Kelompok 4.
Baik. Baik, dan semua untuk lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan sama-sama doa ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dalam hati. Doa. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Bagus satu lagi, tetap jaga kesehatannya, tetap jaga di rumahnya ya. Semuanya tetap jaga kesehatannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.